guys. Bagaimana Presiden menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara menjadi langkah strategis yang bukan hanya membawa perubahan secara fisik, bangunan atau gedung pemerintah, melainkan juga transformasi pola pikir, budaya kerja, dan dukungan sumber daya manusia. Pemindahan ibu kota negara dilakukan secara bertahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan fase pertama, fokusnya adalah menyiapkan miniatur pemerintah, dan fase kedua penerapan share office, dan share services system, dan fase ketiga adalah implementasi smart government. Nah, proses pemindahan IKN ke ibu kota negara setidaknya ada beberapa prinsip. Pertama, semua pegawai ASN KL pada satuan kerja pejabat akan dipindahkan ke ibu kota negara. Kedua, skema pemindahan pegawai ASN dilakukan secara bertahap. Yang berikutnya, setiap pegawai ASN akan mendapat 1 unit hunian apartemen. Pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus. Kita menyiapkan formasi khusus untuk IKN. Presiden telah memerintahkan ada 200.000 formasi yang disiapkan untuk ke IKN. Jumlah pegawai ASN yang diperlukan untuk berada di IKN dan prioritas pertama sekitar 11.916 pegawai. Pertama adalah mereka memiliki digital literasi, menguasai literasi digital sesuai hasil asesmen BKN. Yang kedua, multitasking, memiliki kemampuan melaksanakan beberapa tugas sekaligus. Yang berikutnya adalah mereka mempunyai nilai berakhlak, kemudian menguasai substansi menghadapi prinsip ibu kota negara. Konferensi pers tersebut disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Kementerian PAN-RB dan dihadiri oleh beberapa menteri dan wakil menteri serta wartawan yang meliput. Hadirnya Bapak Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan gambaran jelas mengenai rencana pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara dengan menekankan pada pengelolaan yang efisien dan reformasi birokrasi untuk mendukung pembangunan IKN yang lebih maju dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Beliau menjelaskan dengan sangat detail dan rinci, mulai dari proses pemindahan yang melalui beberapa tahapan dan fase yang harus dilalui, dan juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian untuk mendukung pembangunan IKN berkelanjutan. Selain itu, beliau juga menjelaskan mengenai tahapan perekrutan CASN atau calon aparatur sipil negara, pemberian tunjangan kepada ASN yang akan dipindahkan ke IKN, serta mekanisme pemindahan ASN ke IKN yang akan dilaksanakan. Konferensi pers tersebut telah disiarkan pada 17 April 2024. Pemberian informasi oleh PAN-RB selaku komunikator dalam konferensi pers kali ini telah disampaikan dengan sangat rinci dan jelas, memberikan informasi dengan pemahaman yang mendalam kepada publik dan juga bisa diserap oleh semua elemen masyarakat. Konferensi pers kali ini juga mengundang semua wartawan dari berbagai media untuk menyiarkan dan meliput konferensi pers kali ini agar semua elemen masyarakat dapat mendapatkan informasi secara detail dan rinci tentang rencana dan program yang akan dilakukan pemerintah terkait pemindahan ASN ke IKN. Tak hanya meliput dan menyiarkan konferensi pers kali ini, wartawan juga diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada Kementerian PAN-RB terkait rencana dan program yang telah disampaikan. Erik Pak dari NHK Jepang, izin mau penegasan aja Pak, untuk fase pertama itu pemindahannya timeline-nya kapan Pak? Apakah memang Oktober atau kapan tahunnya? Terima kasih. Dalam cuplikan video tadi, wartawan sebagai pihak yang menerima informasi atau komunikan juga turut mengajukan berbagai pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai tunjangan dan mekanisme perekrutan CASN. Adanya sesi tanya jawab dapat memperkuat pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Azwar Anas dan informasi yang telah disampaikan tidak simpang siur.